Israel tak aman, eskalasi meningkat, 10 maskapai asing batalkan penerbangan ke Israel. Sepuluh maskapai asing membatalkan penerbangan ke Israel pada Ahad, 25/8, di tengah eskalasi lintas batas dengan kelompok militan Hezbollah di Lebanon. Menurut penyiar publik Israel Kan, maskapai penerbangan utama, termasuk Air France dan Dutch Transavia telah menangguhkan operasinya di Israel. Maskapai penerbangan lain yang membatalkan penerbangan termasuk Wizz Air dari Hungaria, Corendon yang berbasis di Malta, Ethiopian Airlines, Greek Aegean Airlines, dan Greek Universal Airlines. Air France, yang membatalkan penerbangannya antara Paris dan Tel Aviv merupakan salah satu dari sedikit maskapai penerbangan internasional besar yang masih beroperasi di Israel. Sejak akhir Juli, 20 maskapai internasional telah membatalkan penerbangan mereka ke Israel, didorong oleh meningkatnya kekhawatiran akan potensi perang regional di Timur Tengah. Pesawat tempur Israel melancarkan lebih dari 40 serangan udara di Lebanon Selatan pada Ahad dini hari. Tentara Israel mengklaim serangan itu bertujuan untuk mencegah serangan Hezbollah yang akan datang. Sementara Hezbollah pada bagiannya, mengatakan telah meluncurkan ratusan rudal dan pesawat nirawak jauh ke wilayah Israel. Alarm bahaya bagi Zionis, Netanyahu harus waspada, serangan Hamas dan kawan-kawan bisa runtuhkan Israel. Pensiunan Jenderal Israel, Yitzhak Brik, mengeluarkan peringatan keras kepada Perdana Menteri Benyamin Netanyahu agar bersiap menghadapi kehancuran Israel. Peringatan itu diungkap Brik dalam sebuah artikel yang diterbitkan di Surat Kabar Israel, Haaretz. Brik menyatakan bahwa Israel bisa menghadapi kehancuran yang mengerikan dalam waktu 1 tahun jika perang terhadap gerakan Palestina Hamas dan Hizbullah Lebanon terus berlanjut. Negara ini benar-benar sedang melaju menuju tepi jurang, kata Brik. Mengutip dari Palestine Chronicle, jika perang hancur-hancuran melawan Hamas dan Hizbullah terus berlanjut, Israel akan runtuh dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Imbuhnya, peringatan dilontarkan Brik yang dikenal di Israel sebagai Nabi murka, karena prediksinya yang akurat tentang serangan oleh milisi pejuang Palestina di pemukiman dekat jalur Gaza. Dia menunjukkan bahwa Galan tampaknya mulai memahami realitas situasi, yang menunjukkan bahwa jika konflik regional pecah karena kegagalan menyelesaikan perang Gaza, Israel akan berada dalam bahaya besar. Saya berasumsi bahwa Menteri Pertahanan Galan sudah memahami bahwa perang telah kehilangan tujuannya, kata Brik. Israel semakin terperosok ke dalam lumpur Gaza, kehilangan semakin banyak prajurit karena mereka terbunuh atau terluka, tanpa ada peluang untuk mencapai tujuan utama perang, menjatuhkan Hamas. Imbuh Brik. Situasi di Israel mengerikan. Brik menyatakan bahwa situasi di Israel saat ini sangat mengerikan. Buntut kematian Ismail Haniyah, pimpinan tertinggi Hamas, serta Fuad Shukr, tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hizbullah.
Imbas serangkaian pembunuhan tersebut, Hizbullah dari Lebanon, Hamas dari Palestina, kelompok milisi Irak dan Houthi Yaman bergabung menggalang kekuatan baru untuk membalas serangan. Israel menargetkan sejumlah aset-aset penting milik Israel seperti Pelabuhan Haifa, memperparah konflik panas antara Hamas dan Israel, bahkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza terancam gagal direalisasikan akibat kebijakan-kebijakan baru Netanyahu. Negara ini hancur di tangan kita melalui kesalahan Netanyahu, Galan, Halevi, dan pion-pion mereka. Masih mungkin untuk melakukan sesuatu sebelum terlambat, kata Brik. Israel kelimpungan cari bantuan. PM Israel Benyamin Netanyahu dan militer Israel hingga kini masih enggan memberikan komentarnya terkait munculnya isu yang menyebut Israel sebagai dalam pembunuhan Ismail Haniyeh. Namun, kabarnya Israel mulai meminta bantuan sekutunya Amerika Serikat, AS. Lewat panggilan telepon, Israel meminta Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan upaya untuk menyelamatkan Israel dari pembalasan Iran dan Hizbullah. Menurut informasi dari Washington Post yang dikutip TASS, belasan kapal tempur saat ini mulai dikirimkan AS untuk menjaga Israel. Di antaranya ada kapal USS Theodore Roosevelt dan 6 kapal perusak yang ditempatkan di Teluk Persia. Kemudian ada pula 3 kapal pendarat dan 2 kapal perusak, dilengkapi dengan 4.000 marinir dan pelaut yang disiagakan di kawasan Laut Mediterania bagian timur. Departemen Pertahanan AS telah mengirim 12 kapal perang ke Timur Tengah, Teluk Persia, dan Laut Mediterania di tengah serangan Israel terhadap Beirut dan Teheran, ujar laporan seorang pejabat pertahanan yang tidak disebutkan namanya.